Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rarewen. Putra, tadi itu lagunya judulnya apa? Dia. Oh, salah, bukan dia itu judulnya. Fitness. Itu fitness. Artinya apa? Bodinya fit, hatinya ngenes. Masih dengan bintang tamu saya, Vanessa Angel. No, cerita hidup kamu itu kan komplit banget ya. Pertanyaan saya barangkali begini. Apa hal terberat dalam hidup Vanessa Angel sampai saat ini? Yang barangkali Vanessa belum bisa lupain lah. Dipisahin sama anak waktu kemarin. Ketika di dalam itu ya? Iya. Ketika di pondok pesantren ya? Iya. Itu yang paling berat? Berat banget. Jadi ya kadang-kadang memang kita harus banyak diuji oleh Allah. Tapi yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan Vanessa. Kalau kemudian Vanessa menganggapnya ini sebagai sebuah cobaan, ya saya yakin kok. Ketika kamu dicoba, itu artinya Allah masih menganggap kamu mampu. Jadi masalah yang bertubi-tubi sejak kecil hingga kini menjadikan Vanessa Angel sosok yang kuat. Yang bisa bertahan sampai detik ini. Dan tahun kemarin baru saja beliau melahirkan, ya kan? Siapa namanya, Nduk? Gala Sky Andriansyah. Gala Sky Andriansyah. Dan di saat sayang-sayangnya sama anak itu loh. Anaknya kalau bisa nyanyi barangkali dia nyanyi. Ditinggal pas sayang-sayangi. Ditinggal pas sayang-sayangi. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak bisa move on dari itu semua. Saya sering mengatakan begini, jangan biarkan kesulitanmu menguasaimu. Percayalah bahwa ini hanyalah malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang. Fa inna ma'al usri yusron. Karena setiap kesulitan bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan. Ujian menjadi kesaksian. Dan cobaan menjadi kemenangan. Dan korban menjadi juara. Saya yakin kalau kemudian Vanessa bisa lepas dari ini semua, yakin akan menjadi seorang juara. Amin. Jadi begini, kan meski telah diterpa tadi masalah yang macam-macam sejak kecil hingga kini, kan Vanessa ini masih apa ya, kokoh gitulah, yang bisa bertahan sampai detik ini barangkali. Dan tahun kemarin punya anak, Gala Sky Ardiansyah itu. Nah, kita lihat foto kebersamaan antara Vanessa dengan anaknya. Nah, ini dia. Pas megang tasbih senyum. Waduh. Kalau dari saya sendiri harapan kedepannya anak saya sesuai namanya ya. Lucu banget ya anaknya ya? Kayak saya ya? Loh, Melo saya aku selalu- kalau lihat anak Kenapa melo, Nduk? sedih Gimana aja. rasanya menjadi seorang ibu? Perasaannya seperti apa sih? Gak pernah terbayangkan sih sebelumnya aku bisa jadi seorang ibu gitu. Apalagi pas aku melahirkan terus langsung dipisahin kan. Aduh, rasanya nggak bisa diungkapkan. Oke. Cuman sedih aja gitu. Cuman aku bersyukur banget dikasih rezeki kan. Anak kan juga rezeki gitu. Banyak orang yang nggak bisa punya anak tapi aku dikasih anaknya cepat sama Iya. Allah. Itu gitu. memang direncanakan cepet? Enggak sih, nggak direncanakan cepet sih. Memang dikasihnya cepat aja. Habis. Enggak di luar ekspektasimu ya? Iya, abis nikah langsung dikasih anak. Disinilah barangkali Angel harus lebih banyak bersyukur ya. Di saat orang dengan segala ikhtiarnya belum tentu kemudian langsung dikasih momongan oleh Allah. Benar. Seorang Vanessa Angel yang sering dikaitkan dengan hal kontroversi, tapi ternyata Allah kasih loh, Nduk. Perasaanmu gimana, Nduk? Bersyukur banget sih pastinya. Dan yang menjadi kekuatan aku sampai saat ini ya cuma anak sama suami aku. Yang bisa bikin aku kuat dan bertahan sampai sekarang. Umur berapa sekarang anakmu? Anakku masih tahun, bulan depan. Ada nggak sesuatu yang kamu rasakan betul-betul berubah setelah kehadiran anakmu?
Semuanya berubah sih pas pas anak itu lahir, semuanya berubah gitu. Yang tadinya aku nggak bisa masak jadi bisa masak. Terus naluri keibuannya tuh keluar semua tanpa aku sadar gitu. Itu aku kadang kok gue bisa ya jadi ibu, padahal aku tuh tadinya tomboy banget, sembrono, yang berantakan deh hidupnya gitu. Tiba-tiba bisa ngerawat anak sampai segini nih gitu. Ternyata bisa juga jadi seorang ibu. Iya, gitu ya? aku juga amazing juga sama diriku sendiri gitu. Anugerah loh itu, Nduk. Iya. Coba. Ini artinya juga Vanessa memberikan pelajaran kepada kita, jangan berputus asa gitu. Iya. Apapun ternyata masalah yang Vanessa hadapi, ternyata Allah masih sayang sama kamu. Iya. Nah, berarti kan dulu ketika Vanessa sempat mohon maaf tersandung kasus waktu itu, Iya. kan suami nih yang merawat anak sendirian. Iya betul, kan? bener. Bener kan? Benar. Nah, jangan dijawab dulu. Saya mau manggil suaminya nih. Kita panggil suami Vanessa Angel, Mas Bibi. Tepuk tangan dong. Halo bro, sehat bro? Sehat. Ayo bro, silakan bro. Waduh, luar biasa ini. Gimana bro kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Aduh, sedih juga ya. Sedih lah. Udah, tak kasih tisu deh. Terima kasih. Iya pasti. Aduh. Gimana kabarnya Mas Bibi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saat ini menjadi seorang ayah. Yes. Dan kemarin ketika awal menjadi seorang ayah, dapat ujian yang luar biasa. Jadi seorang ibu juga. Jadi seorang ibu juga. Perasaannya gimana Mas Bibi? Perasaannya awalnya hancur. Awalnya hancur, pertama hancur. Aku awal Gala itu lahir, aku menyerahkan semua ke dia. Gala nangis, anak lu nangis. Gala mau netes, anak lu netes, segala macam. Bener-bener aku serahin, ini anak lu. Gue yang kerja, lu udah berhenti dulu syuting, biarin aja gue yang nyari duit. Tapi saat ternyata dia harus sekolah pesantren di dalam, aku harus ngurus anakku, ternyata bayi itu susah, nggak bisa kita ngerti. Kadang nangisnya itu bukan karena dia lapar, karena dia pelukan dari aku, Betul, dari orang tua kangen ya. ibunya, segala macem. Tapi ya itulah anak. Karena saat itu aku lagi baru banget ngebangun bisnisku dari ulang lagi karena situasi pandemi ini. Saat itu tujuanku buat aku butuh duit buat diriku sendiri, buat keluargaku. Tapi saat Vanessa di dalam, anakku di dalam, tujuanku aku ubah semua. Bener-bener aku jujur aku cerita aja, aku bukan di sini, aku hampir nggak percaya sama namanya Tuhan segala macam. Waktu itu ya? Saat itu bener-bener aku udah kalabat, aku udah non believer banget, ya udahlah. Tapi aku ubah semua karena anakku, karena anakku ini benar-benar ngubah cara pandangku. Tujuanku aku rubah. Aku nyari uang buat dia, buat istriku keluar dari penjara lagi. Karena aku takut dia punya trauma setelah keluar dari penjara. Ternyata dia punya trauma juga. Jadi aku harus merubah semuanya jadi lebih baik lagi. Tujuanku untuk istri dan anakku. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tuhan bergerak dengan caranya sendiri. Semua semestanya, rezekiku juga rezeki istriku, rezeki anakku, dan semua orang yang di sekitarku sekarang semua alhamdulillah bangkit. Dan sampai ini fine ya? Fine banget. Luar biasa. Nah, ini ngomong masa lalu nih. Sebenarnya awal kenalan kalian di mana sih? Kok sampai kemudian memutuskan untuk menikah dengan Vanessa? Coba Bibi. Awal kenalan itu di Bali sebenarnya. Waktu itu Vanessa lagi dekat sama sahabatku. Tuh dengerin tuh. Ditikung. Sorry nih Pak. Ditikung ya? Ditikung. Ditikung ya? Ternyata Bibi ini punya kemampuan seperti Valentino Rossi. Apa? Sukanya nikung. Ya. Waktu di Bali, terus? Waktu di Bali. Jadi temanku ini sebelum aku ke Bali, aku kan biasa nginep di villa temanku. Temanku nelfon terus nih. Bro, lu yakin ke Bali? Tapi gue lagi deket sama cewek Vanessa. Vanessa siapa sih? Vanessa Angel. Lo belum kenal waktu itu? Belum Belum kenal. kenal. Iya nggak apa-apa. Tapi kan lu cakep deh ini. Enggak mungkin gue rebut. Pas gue lihat, aku kan belum kenal sama dia. Pas datang, wah cakep juga nih, wangi ternyata. Itu mungkin temennya si Bibi itu hari ini dia bilang, beli bawang keliru merico. Terus kebacut sayang ditikung karo kanca. Vanessa kenapa akhirnya memilih Bibi? Nggak, karena waktu itu emang sahabatnya dia itu nggak serius. Aku bilang sama dia dari awal, sebenarnya aku nggak pengen pacaran sih. Aku udah bosen nih hidup sendiri, aku bilang gitu. Terus? Aku pengennya udah nikah gitu. Terus
sama nih aku juga udah bosen hidup sendiri, dia bilang gitu. Langsung aja kita jor-joran. Akhirnya dia ngomong ke sahabatnya, lu serius gak sama Vanes? Kalau nggak buat gue aja. Lu bilang gitu, Bi? Ya 3 minggu sesudahnya. Jadi sebelumnya kan aku cuma nanya sebagai temen doang. Val, lo sama Vanes gimana? Ya cuma buat seneng-seneng doang. Gue belum settle Belum buat siap. ini. Vanes aku tanya, Nes kamu serius sama si Vali? Kalau gue cuma pacaran doang, libur-liburan doang. Oh ngapain kayak gitu? Aku saat itu bisnis lagi jalan segala macam. Jadi aku benar-benar deketin dia. Kamu ya udah karena masa promosi kamu ngapain sama yang pasti aja lah. Yang pasti saja gitu. Nah dia kisahnya sama, dia gagal nikah, aku pun juga gagal nikah Yeah, gitu loh pada betul. saat itu. Terus kita cerita nyambung, kok sama kita gagal nikah gitu. Itu mungkin temannya si Bibi bilang begini, itulah bedanya sound system dengan cewek. Apa tuh? Sound system itu dibiayai banyak, kelihatan wujudnya. Iya. Cewek dibiayai banyak, diambil temannya. Akhirnya barangkali begini. Bisa. Aduh. Ini kalau temennya Bibi nonton, awas lo Bibi. Ingat juga sobat kepo ya, pada akhirnya yang datang membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawa seperangkat alat sholat. Nih, kita punya video nih. Ketika Bibi menemani Vanessa ketika mau masuk pondok pesantren. Kita lihat. Ini bener ya Bibi ya? Oke. Masya Allah. Berat ini ya. Waduh. Wow, luar biasa sih Bibi. Apa Putra? Gak apa-apa ya? Mau tanya kamu? Tanya sama Mas Bibi. Bibi apa Angel? Enggak, Mas Bibi aja. Ya Bibi aja. Karena Bibi ada aja. Masnya. Angel juga nggak mau jawab pertanyaanmu. Itu kalau lihat videonya Mas Bibi begitu mesra menemani Mbak Angel. Cuman banyak beberapa netizen yang bilang kalau itu pansos doang. Gimana Mas tanggapannya Mas? Jangan dijawab dulu Mas, karena dia mau lewat. Nah, gimana tanggapan Mas Bibi? Kita akan kembali setelah yang berikut ini.